Izin memperkenalkan diri, nama saya Debbie Almalia Mutiara Basta, NPM 21130230047. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pasal 2, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dasa Pramuka. Yang ketiga, pramuka adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pramuka. Yang keenam, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang kedelapan, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang kesembilan, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-10, Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ke-11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12, pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat desa dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Pasal 2 berbunyi, gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal ketiga, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. 2. Mengembangkan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal keempat, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun karya kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal kelima adalah pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian
dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 ayat 1, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri Pasal 6 ayat 1 berbunyi, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan pramuka. Pasal 2, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat, satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Yang kelima, dasa dharma. Yang kelima, dasa pramuka. Yang kelima, dasa pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Yang kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan dan kesatuan terpisah antara putra dan putri. Ayat 4, penerangan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Ayat 5, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan
pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus, serta percakapan nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, ayat 6, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8 ayat 1, nilai kepramukaan sebagaimana disebut dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, hemat, cermat dan bersahaja, rajin dan terampil. Ayat 2, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.